Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Samsul Anwar atas wawasan yang telah diberikan kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu amanat pimpinan pusat Muhammadiyah sekaligus melepas tolabah PUTM yang akan melaksanakan pengabdian di berbagai aum di tanah air. Kepada Ustadz Dr. Haji Bushro Mukaddas M. Hum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pimpinan pusat menyampaikan selamat kepada para tolabah yang pada hari ini dilepas secara daring. Mudah-mudahan upacara pelepasan tolabah ini mendapatkan rahmat, barokah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Profesor Dr. Samsul Anwar selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang dalam sejarahnya saya catat juga dulu pernah memberikan kuliah atau ilmu keislaman kepada saya di program S3 UII, dan ilmu itu melekat sampai sekarang ini. Itu Profesor Dr. Samsul Anwar. Yang kami hormati pimpinan jajaran Ustadz dan semua yang berperan berkhidmat di pimpinan PUTM Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Yang juga pimpinan pusat memberikan penghormatan yaitu kepada para pemirsa semuanya, partisipan, dan termasuk di dalamnya bapak-bapak, ibu-ibu dari pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah Amal Usaha Muhammadiyah yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Tentu pimpinan pusat Muhammadiyah semakin mensyukuri acara yang sangat strategis dan bermasa depan ini. Acara yaitu pelepasan tolabah setelah mengikuti pendidikan di PUTM yang dikelola secara struktural oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid, yang pada kali ini ada 49 yang dilepas, baik yang wanita maupun yang laki-laki. Sementara permintaan dari daerah-daerah ada 79. Berarti jumlah yang diminta dengan yang tersedia masih ada jarak atau disparitas. Jarak ini memberikan makna bahwa pendidikan ulama tarjih ke depan perlu dan semakin mendesak untuk semakin lebih dipersiapkan dengan secara matang di semua aspeknya. Pada kesempatan ini, pimpinan pusat Muhammadiyah juga memperoleh informasi dari Badan atau BPH PUTM, yaitu dari angka 79 tersebut ada yang mengajukan permintaan atau permohonan
baik dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai dengan Papua. Ini bermakna bahwa sebaran pendidikan ulama tarjih semakin dirasakan secara nasional. Insya Allah juga akan semakin meningkat, dirasakan secara lebih dari itu atau secara internasional. Dalam kesempatan ini, khususnya para tolabah pimpinan pusat ingin menyampaikan selain ucapan selamat kepada Anda semuanya, kepada orang tua masing-masing yang dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah, akan keyakinan bahwa insan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Melalui pendidikan ulama ini sukses mengantarkan putra-putrinya yang kemudian selama 3 tahun ke depan akan melaksanakan tugas-tugas amaliyah sebagaimana yang sudah menjadi peraturan dari PUTM. Pada kesempatan sekarang ini pun juga pimpinan pusat Muhammadiyah ingin menarik, yaitu menarik problem pada kesempatan pelepasan tolabah ini kepada problem-problem yang menyangkut kepentingan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, problem kepentingan kebangsaan dan kemanusiaan yang dalam tradisi Muhammadiyah problem-problem keagamaan dan problem kebangsaan itu difahami, direspon secara integratif. Islam menjadi bagian dari kebangsaan, problem kebangsaan pun juga direspon secara dalam perspektif agama Islam. Muhammadiyah sejak lahirnya adalah mempunyai kerangka pemahaman dan amaliyah seperti tersebut. Pada kesempatan ini pimpinan pusat Muhammadiyah yang tadi dari PPH menyampaikan tolabah-tolabah itu sebagai Kopassusnya Muhammadiyah. Kopassus bisa diberi singkatan Korps Pemimpin Ulama Khusus Muhammadiyah atau Korps Pasukan Ulama Khusus Muhammadiyah. Silahkan diartikan masing-masing. Tapi intinya bangsa ini, umat ini, bahkan dunia ini memerlukan kehadiran ulama-ulama yang mempunyai spesifikasi yang secara khusus mampu memadukan pemikiran-pemikiran yang puritan, yang sesuai dengan kemurnian Al-Quran dan As-Sunnah, dengan perkembangan-perkembangan atau dinamika serta problem-problem yang dihadapi oleh dunia. Tidak hanya Indonesia saja, tetapi problem-problem yang sangat luas. Di antara problem-problem itu ialah misalnya, pertama adalah di Indonesia, bahkan di dunia ini. Tapi khusus Indonesia, sekarang ini tidak hanya kita bersama menghadapi pandemi COVID-19, tapi juga pandemi politik. Apa itu pandemi politik? Pandemi politik ialah sistem politik, aturan-aturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan di bidang politik yang sekarang ini faktanya lebih banyak memberikan atau menghadirkan sistem-sistem politik atau aturan atau tata cara menata hubungan negara dengan rakyat yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sekaligus belum sesuai dengan Pancasila. Apalagi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 4 paragraf kalimatnya itu sungguh mempunyai nilai-nilai keluhuran yang itu sejiwa dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Problem-problem inilah kemudian melibatkan atau menghadirkan satu proses politik yang sering disebut dengan proses pemilu, di mana proses pemilu itu sebetulnya lebih merupakan praktek
demokrasi yang transaksional. Demokrasi yang di belakangnya dipengaruhi, diatur, diarahkan oleh kekuatan-kekuatan modal. Akibatnya sistem politik kita menghadirkan kekuasaan. Kekuasaan yang seharusnya sesuai dengan prinsip Islam, antara lain prinsip dasarnya yaitu keadilan sosial, yang itu menjadi sila terakhir dari Pancasila kita, Pancasila bangsa ini, yang sudah final itu, dalam prakteknya justru menjadi semakin menjauh. Itulah akibat dari sistem politik dan demokrasi yang transaksional. Akibat lebih lanjut daripada itu ialah munculnya kepemimpinan yang menjadi problem. Kalau tadi saya sampaikan demokrasi transaksional yang melingkupi hampir semua pemilu di Indonesia ini. Taruhlah pemilu itu mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kalau kita tidak hati-hati, nanti akan diulang lagi pada pemilu 2024 yang akan datang. Mengapa terjadi seperti itu? Karena kelemahan pemimpin. Pemimpin yang lemah seperti apa? Yang tidak mampu memahami ruh, jiwa, nilai, atau value. Kemudian tidak mampu memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah secara lebih modern, secara lebih progresif, menuju kepada konsep yang memberikan kemaslahatan bagi kemanusiaan, keislaman, dan kebangsaan. Saya ambil contoh misalnya, tradisi di dalam Muhammadiyah itu ada teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un menekankan kepada prinsip-prinsip pemikiran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mampu lebih diterjemahkan secara elaboratif untuk kemudian misalnya teologi Al-Ma'un itu dikaitkan dengan misalnya saja surat Al-Balad ayat 10 sampai dengan 18. Inti dari surat Al-Balad itu ialah salah satunya yang saya sebut di situ fakku raqabah, membebaskan budak dari sistem pembudakan. Pertanyaannya, apakah budak yang ada di Indonesia sekarang ini ada budak seperti ketika Al-Quran itu diturunkan? Sementara jawabannya mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi yang ada apa? Yang ada adalah budak politik, budak ekonomi, budak hukum, budak hak asasi manusia, budak sosial, dan akhir-akhir ini budak pendidikan. Pendidikan yang anggarannya ditransaksikan secara tidak transparan. Nah, perkembangan tentang perbudakan-perbudakan inilah yang perlu kita pahami. Bagaimana cara memahami dalam konteks pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah, Al-Ma'un, Yungto atau berkaitan dengan Al-Balad perlu ditafsirkan. Dan untuk menafsirkan ini tadi konsep yang disampaikan oleh Profesor Dr. Samsul Anwar perlu interdisiplin ilmu, multidisipliner. Dalam konteks inilah maka sudah saatnya untuk kemudian lebih didalami. Saya ulang, lebih didalami dan lebih dikembangkan konstruksi teoretik pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah ada standar di Majelis Tarjih dan PUTM sekarang ini sesungguhnya sudah menjadi modal yang cukup strategis dan bermasa depan untuk kebutuhan, bukan hanya kebutuhan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang itu hakikatnya juga kebutuhan secara umum, tapi lebih daripada itu, itulah format itulah yang diperlukan oleh bangsa ini. Jika bangsa ini akan secara lebih jujur kembali kepada cita-cita kebangsaan yang dahulu Muhammadiyah ikut mendirikan dengan 3 tokoh, 1 Ki Bagus Hadikusumo, 2 Profesor Kasman Singotimojo, yang ketiga Profesor Abdul Qahar Muzakir bersama-sama dengan tokoh Islam dan tokoh nasionalis yang lain. Nah,
menarik kepentingan pendidikan ulama tarjih sebagai korps pasukan alim ulama khusus Muhammadiyah ini ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Tidak hanya kebutuhan pendidikan ulama dalam arti yang konvensional, tapi khusus. Khusus itu artinya komprehensif, maka kita diingatkan dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya kamu akan disayangi yang di langit. Artinya dalam secara kontekstual, pendidikan ulama tarjih yang memiliki dimensi-dimensi keagamaan integratif dengan dimensi kebangsaan, integratif dengan dimensi kemanusiaan adalah perwujudan dari hadis tersebut. Oleh karena itulah maka sebagai bagian akhir dari amanat pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, ke depan pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah semakin dirasakan mempunyai makna yang lebih makna yang lebih perlu ditekankan, yaitu kebutuhan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari pendidikan ulama tarjih, sama sekali tidak bisa. Bahkan lebih memerlukan pendidikan ini bisa lebih disempurnakan dari waktu ke waktu. Disitulah pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, dan semua pengelola amanat amal usaha Muhammadiyah bertanggung jawab sebagai wajib kifayah ini, bagaimana program pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah bisa menjadi agenda nasional secara integratif, secara sistemik, holistik, sehingga apa yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk menciptakan pendidikan pemimpin yang alim dan soleh. Apalagi di saat sekarang ini, bangsa yang seharusnya lebih dipimpin secara profesional, secara berakhlakul karimah. Kita ingat hadis, apabila ada suatu urusan kepercayaan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadziris sa'ah. Kita menganut, kita paham ada prinsip manajemen kepemimpinan, yaitu the right man on the right job, menempatkan orang itu sesuai dengan keahliannya. Keahliannya adalah keahlian yang memadukan antara ketajaman kolbu, ketajaman kepekaan sosial yang tadi sudah disinggung oleh Ketua BPH, dan seterusnya, yang itu memerlukan satu kemampuan untuk memberikan satu konsep kepemimpinan yang kompatibel, yang sesuai dengan kebutuhan dakwah sekaligus kebutuhan bangsa kita. Kalau tidak begitu, maka bangsa ini secara dirasakan atau tidak, atau terang-terangan sekarang ini, tidak akan lagi semakin dipimpin oleh orang-orang yang memenuhi otoritasnya, yang ahli, tapi akan dipimpin oleh masa depan yang lebih didominasi oleh dinasti-dinasti neo-feodalisme, yang itu bertentangan dengan prinsip kepemimpinan, yang itu bertentangan dengan idza wusidal amr ila bi ghairi alihi fantadziris sa'ah. Oleh karena itulah maka pimpinan pusat menggarisbawahi sambutan tadi, bahwa pendidikan ulama tarjih tidak sama sekali berorientasi kepada rupiah, dolar maupun yang lain, tidak berorientasi sebagai ulama atau ilmuwan tukang transaksional, kemana-mana melihat honornya, kalau honornya sedikit tidak ada kepekaan dan sebagainya, tidak ada komitmen dan sebagainya, sama sekali bukan. Dan pimpinan pusat mendengar banyak kisah-kisah pendidikan ulama tarjih, terutama yang sudah dibenum atau ditempatkan di daerah-daerah itu, ternyata memiliki watak-watak seperti itu. Watak-watak yang berorientasi kepada tanggung jawab ilmuwan, yang tanggung jawab pada masyarakat, berpikir secara merdeka. Saya pribadi menyaksikan seperti itu. Tidak sedikit alumnus dari atau talabah tersebut ketika ditempatkan di sebuah daerah,
Saya dan keluarganya melihat, Masya Allah, luar biasa. Inilah yang diperlukan oleh bangsa ini, yang diperlukan oleh Muhammadiyah. Selamat untuk menunaikan, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pendidikan di ulama tarjih. Mudah-mudahan membawa barokah kepada Anda semuanya, kepada orang tuanya, dan kepada bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.